Daging babi kau bilang haram, daging berlubang kau hantam. Apa bedanya ning kamar karo ning TPS? Neneng TPS nyoblos. Neneng kamar di Teman-teman, kita akan mereaction video TikTok lagi. Di video ini ada lumayan random, jadi pastikan kalian tonton sampai selesai dan nanti kalian bisa juga memberikan komentar kalian di kolom komentar. Oke, selamat menonton. Kasihan juga ya, mereka ditahan gara-gara itu. Cukup beneran. Ya, gimana menurut kalian soal hal ini? Seolah-olah nggak ada lagi tempat ibadah gitu loh. Oke, kita next. Aduh, aku bingung Oh, ini hal yang sama ya lah. Ini orang pada sholat samping aku juga, ya Allah. Pengen nangis. Ini tempat berbeda tapi kisahnya sama-sama di mobil ya. Tadi truk, sekarang mobil. Kurang asam. Oke, kita next. Ya, saya bisa memberikan like juga untuk super truknya ini. Kalian bikin bagaimana komentar kalian, silahkan di komen. Dan next. Barang siapa orang yang minum kopi toh meninggal dunia, di perutnya ada bekas kopi, masuk surga. Selama tenggorokan kita ada bekas gelaraknya kopi, bekas kopi, kemanapun kita berjalan, dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Seluruh para malaikat mintakan ampun kepada Allah. Gimana ceritanya ya? Hanya gara-gara minum kopi itu jadi masuk surga. Gimana menurut kalian? Mending di kekristenan aja deh, nggak ada lagi yang lain-lain. Percaya Yesus ya masuk surga, bukan soal minum kopi atau enggak. lebih keras dong. Ini kayak konser ya. Lebih keras mana suaranya Pak Cita? Ya, inilah dinamakan, sering saya baca komentar, ya pengajian tapi kayak rasa konser gitu. Jadi apakah ini benar kalau dalam pandangan Islam atau enggak? Silahkan kalian komen ya. Kita next. Kamu perawan atau rondo? Apa? Perawan atau rondo? Masih perawan. Mungkin Habib Zaidan mau menikahi saya. Wes rasito wes dan wes pokoknya duit dong. Kalau menurut saya gini-gini sebenarnya nggak pantas ya. Seorang laki-laki menanyakan kepada perempuan, apa di tempat umum nggak boleh, di tempat tertentu juga nggak boleh. Nggak ada, memang laki-laki nggak berhak untuk menanyakan seorang perempuan itu perawan atau enggak. Apalagi ini pemimpin agama. Waduh, susah ya dengar ini. Oke, kita next. Mereka berebut apa lagi? Ini kayak orang-orang yang mabuk gitu loh, hanya demi mungkin karena pemimpinnya bilang gini, ya udah dilakukan juga. Kita next. Sip, dah. Mereka jadi goyang-goyang ya. Di Konoha dianggap bahwa musik haram, tapi di Arab sana ya justru digunakan gitu. Kita next. Yang paling bawahnya tadi kalian perhatikan. Daging babi kau bilang haram, daging berlubang kau hantam. Pelan-pelan mbak, pelan-pelan mbak, pelan-pelan. Yang betul sih yang dibilangnya ini, tapi ya terkadang apa yang benar itu yang menyakitkan ya.
Kita next. Di surga nanti pakai baju putih atas kepala mahkota emas. Haleluya. Salah server. Akhirnya dia salah server deh, bukan ya itu kan lagu anak sekolah minggu di Kristen. Tapi saya yakin abang ini hanya sekedar konten lah. Kita next. Nggak tahu. Kalau misalnya kamu dari Kristen ke Islam itu dosa kamu tuh hilang kayak kamu kayak baik. Orang Kristen udah pasti masuk surga. Ngapain nawarin lah, bilang kalau masuk Islam nanti dosamu gini lah, ngapain? Dalam kekristenan kan Tuhan Yesus sudah menebus manusia dari dosa. Percaya Tuhan Yesus masuk surga. Ya ngapain lagi kan? Tinggal kita di dalam dunia ini harus menjaga perbuatan kita, membuahkan hasil yang baik karena kita orang beriman. Ngapain lagi pindah agama kan gitu? Ngapain lagi kita harus memulai dari awal? Kita next. Apa bedanya ning kamar karo ning TPS? Neneng TPS nyoblos. Neneng kamar di Ya ampun, miris sekali ya, bagi saya ini sangat-sangat miris gitu. Udah berapa video tadi ini kita tonton ya, miris banget. Aduh, kita next. Ya ampun, mata bapaknya tadi udah entah apa yang dia pikirkan ini. Dia bilang ini apaan di atas gitu. Tapi kalau di atas mungkin dia malu mau keluar tapi udah nggak enak atau gimana lah. Kita nggak tahu apa yang ada di pikiran bapak itu. Kita next. Lihat ibu pertiwi. Lagu ini kalau seandainya copyright saya mute ya. Bersusah hati. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. Beberapa waktu lalu di salah satu gereja saya dengan teman rekan-rekan main musik. Gerejanya itu ibadahnya itu semi karismatik tapi semi protesan juga. Jadi ada lagu-lagu kidung jemaat dan ada juga lagu-lagu yang umum gitulah. Nah akhirnya ada saat dinyanyiin lagu ini versi bahasa Indonesia, pemain drumnya itu kan dia kan dari karismatik, dia nggak tahu lagu ini kalau ternyata ini ada lagu rohani. Loh, dia bilang, loh bukannya ini lah, kulihat Ibu Pertiwi. Akhirnya teman saya main bass bilang gini, ya emang itu lagu rohani. Nah berarti kalau nggak salah ya, lagu rohani itu sekitar, itu jangan jauh lah, sekitar tahun di 900, bukan 900-an sih, tapi di bawah itu, tapi ada 55-nya kalau nggak salah ya. 1355 atau 1855 saya lupa ya. Kalau kalian ada yang tahu kalian bisa komen. Tapi di Indonesia justru itu udah lagunya baru-baru gitulah. Gitu. Oke, kita next. Semua orang kalau disuruh hit langsung pada senang. Soalnya kalau hit itu dia kalau orang maksudnya sih? pakai bom. Kalau orang itu kesakitan. Kalau dia mah nggak ada rasa pun. Tapi dia bahagia. Kamu mau jahit? Aku mau lah. Ih serem. Dia boleh tahu. Bomnya ini mobil. Nah di dalamnya itu ada bom. Nanti dia jalan pakai mobil ke tempat kompi orang kafir. Nah nanti di depan kompi orang kafir dia pencet bomnya, meledak mobilnya. Wah ini memang nggak benar ya. Udah dididik dari kecil kan ini yang orang-orang radikal ini. Kacau. Kita next. Tambahkanlah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Mau kita dibilang juga ketawain orang berdoa, tapi ini fakta lucu. Tambah dosaku, tambah dosa orang tuaku, gimana ini konsepnya? Oke, kita next. Oh, sering nginep. Ibu sering nginep. Barokahnya, Pak. Oh, barokah gimana maksudnya? Dia pahala, dia dapat Habib lah. Habib itu kan keturunan Habib. Oh, berarti kalau dia nginep di sini Bapak nyari berkahnya. Iya, berkahnya Habib aja. Oh, berkahnya Habib. Ya mudah-mudahan
doakan kita semua ya tergolong orang-orang yang masuk surga. Oh begitu. Jadi Habibnya sering nginap. Amin. Iya. Sering ditumpakin dong sama Habib. Kan biar dapat pahala. Sering. Biar dapat berkah. Kok Bapak tahu? Iya. Saya kan sering ya gimana ngintip lah. Sering ngintip ya, Pak, ya. Oh sering ngintip. Iya. Kalau malam. Kalau malam. Iya. Kalau Habib nginep di sini ngintip. Iya, Kenapa? kebetulan kan kita ya sebagai orang tuanya. Kenapa harus ngintip, Pak? Udah mas. Saya nggak tahu ya apakah ini benaran atau hanya sekedar film. Tapi kalian bisa berkomentar di bawah lah gimana pendapat kalian tentang hal ini. Apakah mungkin film tapi itu sesuai fakta atau bagaimana? Kita next. Jauhkan HP-nya, terus sipitkan mata. Wah. Iya ya. Wah, ada Tuhan Yesus, Iya, ini guys. kan Tuh. udah jauh ini. Teman-teman coba deh. Ya, laptop ini apa komputer saya ini udah jauh dari mata saya dan memang langsung dari awal kelihatan kayak muka Tuhan Yesus. Mantap. Kita next. Saya yakin mereka ini pemain musik di gereja karena gak mungkin serapi itu mereka nyanyikan. Jadi baik ritmenya, baik juga melodi akhirnya itu, kemudian tadi pukulan gajonnya itu loh, itu keren banget. Oke, kita next. Guys, can you hear that? There's someone singing. Oh, ini turis, ini seorang turis ya. Dia penasaran dengan bunyi-bunyi. Kayaknya ini gereja deh. Somewhere out here. Nah, benar kan? Someone from behind this wall. Guys, oh, that's so cute. Saya nggak tahu apa yang dibilang oleh siapa ini bule ini ya. Tapi kalau kalian ada yang tahu silahkan komen. Tapi dari reaksinya dia kaget aja, mungkin dia heran ya. Tapi luar biasa lah kalau toleransi seperti inilah. Artinya walaupun di tempat mungkin orang lain mayoritas, tapi mereka bebas melakukan ibadah mereka. Baik teman-teman, demikian aja video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan berikan like kalian di bawah. Berikan juga komentar kalian terkait dengan tadi di mereka yang sholat di jalan, kemudian tadi yang Habib itulah. Kalian berikan komentar kalian. Oke, sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.